Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, kita akan sekarang untuk membahas cuplikan video yang menarik ya, yang sudah dirangkum. Saya berharap ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua. Tinggal menghitung hari, kita akan segera untuk berpisah dan kehilangan dengan sosok presiden yang kita cintai. Makanya kita akan tetap suarakan dan terus viralkan hashtag terima kasih Pak Jokowi agar supaya mungkin saja ini bisa sampai kepada Pak Jokowi, dan mereka yang benci mengolok-olok Pak Jokowi mengatasnamakan rakyat bisa tahu bahwa kita rakyat Indonesia ini tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Mereka hanya sebagian kecil saja tapi berisiknya minta ampun. Kita adalah sebagian besar tapi kita dijuluki silent majority. Nanti kita akan coba buatkan kaos silent majority. Kalian mau? Tulis di kolom komentar teman-teman ya, kaos silent majority tersebut. Tapi di sini sudah tersedia kaos rakyat Mulyono seperti yang saya pakai. Kalian bisa melakukan pembelian. Link Shopee-nya kalian bisa mendapatkan di deskripsi di kolom komentar juga. Kalian juga bisa melakukan COD di sana teman-teman. Atau kalian mau memesan secara langsung di WhatsApp saya akan sertakan nomor WhatsApp juga di kolom komentar dan di deskripsi teman-teman ya. Kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu, and let's do this. Let's go. Terima kasih Pak Jokowi. Nah, ini bukan saya yang jual kaos terima kasih Pak Jokowi itu teman-teman ya. Tapi di mana-mana ini UMKM rame-rame mendapatkan pesanan terima kasih Jokowi. Kalian juga bisa mendapatkan. Pak, waktu saya kalah saya ingat Bapak ke rumah. Kalian juga bisa mendapatkan kaos terima kasih Jokowi yang saya desain sendiri juga. Kalian bisa mendapatkan linknya nanti di kolom komentar. Kenapa kita bilang Mulyono, Raja Jawa dan lain sebagainya? Karena memang ini diakui sendiri kan, Raja Jawa itu Bahlil yang mengatakan, kemudian Mulyono, Kaisang sendiri yang bilang putra Mulyono kata dia kan. Anda playing victim Pak ya, Anda playing victim pembohong Anda, provokator Anda ya. Dia bilang yang viralkan Mulyono atau rakyat Mulyono ini Kaisang. Padahal kelompok mereka Amin Rais yang sebut Mulyono, kemudian mereka yang ikut-ikut Mulyono. Karena mereka menjadikan nama Pak Jokowi ini, nama kecil Pak Jokowi Mulyono ini sebagai olok-olok mereka ya. Makanya Kaisang menanggapi olok-olokan mereka nama Mulyono ini dengan dia membuat kaos Putra Mulyono. Mereka kepanasan. Seharusnya mereka berpikir seharusnya Mulyono ini bikin sakit hati anak-anak Pak Jokowi. Marah mereka jadikan berkah buat para UMKM, sablon-sablon baju seperti saya juga teman-teman. Rakyat Mulyono, mereka kepanasan ya. Kepanasan ketika Kaisang memakai kaos Putra Mulyono. Mereka yang mengolok-olok dengan sebutan Mulyono sampai Pak Mahfud loh. Mengolok-olok dengan nama Mulyono. Diresponlah sama Kaisang. Lalu dia katakan seperti ini, playing victim. Ini pembohong nih satu ini. Dan lain sebagainya. Karena memang ini diakui sendiri kan, Raja Jawa itu Bahlil yang mengatakan, kemudian Mulyono, Kaisang sendiri yang bilang putra Mulyono. Bacot ya. Mereka kepanasan. Saya sudah membuat desain ini sejak tanggal, kalau nggak salah sejak dari bulan September teman-teman, dan ini sudah sangat-sangat laku, sudah begitu banyak. Saya juga posting di tab komunitas. Banyaknya teman-teman saya yang membeli kaos rakyat Mulyono dan sudah mereka pakai di tempat umum tanpa ada terasa takut sama sekali. Karena mereka tahu kita rakyat Mulyono ini sebagian besar 85% rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi. Mereka olok-olok Mulyono, malahan rakyat Indonesia pakai kaos Mulyono. Mereka kepanasan. Saya posting ini pun banyak yang kepanasan memberikan komentar. Mulyono kata dia kan. Jadi kalau saya mengatakan Jokowi, Mulyono, boikot aja ILC, pusing deh. Karena saya adalah orang yang puas kepada Pak Jokowi, senang kepada Pak Jokowi dengan segala argumentasinya. Ih, ketawa Anda. Nah, kalau teman-teman misalnya bisa mengatakan ada 1000 kesalahan Pak Jokowi, ya saya juga bisa membacakan 1000 prestasinya Pak Jokowi. Oh bisa, ya. 366.000 kilometer jalan desa. Rakyat di desa senang nggak? Senang. Tadi jalannya jelek, sekarang jalannya jadi bagus. Saya ini anak dari desa, anak dari kampung, anak dari daerah. Ya, saya tahu persis bagaimana kalau jalan itu nggak ada susah. Ada lagi manusia ini ya, bem-bem apa nih ya. Pokoknya pembenci Pak Jokowi dari muda sampai tua mereka undang ya. Sedangkan pendukung Pak Jokowi hanya satu kasihan, hanya Mr. Q. Tapi beliau nggak gentar ya. Apresiasi buat Pak Kodari ya. Kalau jalan ada itu bagus. Masa kecil saya di Palangkaraya, depan rumah saya hutan.
Ya, sampai sekarang Palangkaraya itu masih banyak hutan. Ya, saya tahu bagaimana susahnya tinggal di hutan. 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 43 bendungan, 2.700 kilometer jalan tol baru, 50 pelabuhan dan bandara baru yang mungkin sebagian itu ya dinikmati juga oleh Bang Faisal kalau bepergian, ya, oleh Bang Adi Masardi yang suka jalan-jalan. Kalau Ray kayaknya memang kurang jalan-jalan. Dia hajar satu-satu. Kita cerita beliau sendiri. Iya. Tingkat kemiskinan nasional menurun dari 11% jadi 9%. Kemiskinan ekstrim turun dari 6% jadi 0,8%. Ya. Indeks pembangunan manusia naik dari 68 ke 74. Kalau 1.000 udahlah kita percaya aja. Habis waktu. Makanya langsung potong ya. Kalau 1.000 sudah kita percaya. Teman-teman ya. Jadi seperti itulah. Kalau kalian bisa menceritakan 1.000 keburukan Pak Jokowi di mata kalian, kami pun bisa menceritakan 1.000 kebaikan Pak Jokowi di mata kami. Jadi itu persepsi dan sudut pandang kalian sendiri. Kalian memilih untuk melihat Pak Jokowi dari sudut cara pandang orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Kalian mungkin ada di barisan orang-orang yang terpengaruh dengan penggiringan opini mereka. Sadarlah teman-teman ya. Coba kalian lihat Pak Jokowi dari sudut yang berbeda. Saya saja teman-teman, saya hampir terjerumus dalam penggiringan opini orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Ketika masa-masa Pilpres kemarin, mereka mengatakan Pak Jokowi seperti ini, mengkhianati Megawati seperti itu. Saya hampir terpengaruh. Bahkan saya membuat konten-konten itu bertentangan dan mulai mengkritik Pak Jokowi. Tapi semakin kesini saya melihat cara mereka kok buah mereka makin hari makin kasar, makin menghina, makin mencaci. Saya sadar dan langsung berbalik, saya berada di tempat yang salah. Menggemparkan dunia, Presiden Jokowi dipanggil PBB. Wow, untuk apa ini? Oh, ini mungkin untuk mengganti Sekjen PBB isunya kemarin teman-teman, tapi belum tentu benar ya. Nah, ini dia. Ini dia. Luar biasanya Pak Jokowi. Kalian tahu kan slang? Ya, mereka begitu cinta dengan merah, dan ketika merah mulai bentrok dengan Pak Jokowi, mereka pun ikut-ikut cibir sini, cibir sana, singgung sini, sindir situ kepada Pak Jokowi. Tapi ketika salah satu anggotanya, Abdi Sleng, masuk rumah sakit, dikunjungi sama Pak Jokowi. Entah terbuat dari apa hati kamu, Pak. Orang yang suka mencaci kamu malah menjenguknya. Luar biasa jiwa kesabaran dan keikhlasanmu, Pak Jokowi. Inilah ya. Kalian juga lihat Cak Nun kemarin yang mengatakan Pak Jokowi seperti Firaun, yang mengatakan Pak Jokowi adalah orang yang tidak bertuhan ya. Seperti orang yang otoriter yang memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya. Cak Nun sampai kemarin heboh, kemudian dimasukkan ke rumah sakit, didatangi sama Pak Jokowi, dikunjungi, dibesuk dan didoakan semoga cepat sembuh. Ini Abdi Sleng juga, orang yang suka mencaci maki beliau, sakit. Kalian bayangkan perasaan mereka dan hati mereka yang begitu tersipu dengan rasa malu yang begitu besar. Orang yang mereka benci, orang yang mereka cibir, orang yang mereka caci maki, orang yang mereka fitnah, itu memberikan perhatian ketika mereka dalam keadaan seperti itu sakit, didatangi sama Pak Jokowi, dijenguk. Dan pasti adalah ini uang untuk berobat sedikit ya. Malunya minta ampun itu. Itu didatangi presiden loh, Republik Indonesia, yang kalian caci maki. Ini Pak Jokowi. Pak, Anda membuat hati kami broken, Pak. Anda membuat hati kami hancur. Bagaimana Pak kami bisa belajar memiliki hati seperti Bapak? Ini yang susah dimiliki oleh pemimpin lain seperti Pak Jokowi. Ya, seperti tadi juga, seperti Mr. Kodari katakan, Pak Jokowi membangun bukan untuk orang, hanya untuk orang yang membencinya. Pak Jokowi itu membangun sampai kepada Faisal Assegaf menikmati apa yang dibangun oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak ada. Seperti ibarat Pak Jokowi
meneladani sifat Tuhan. Orang yang kalau dekat dengan Tuhan itu karakternya itu akan belajar menjadi seperti Tuhan. Bukan berarti dia Tuhan, teman-teman. Jangan kalian pelintir ini lagi. Tapi kita semua belajar untuk bagaimana mempunyai karakter seperti Tuhan. Ya, dengan begitu Tuhan itu seperti apa sih? Orang yang penuh kasih, orang yang mengampuni. Seperti Tuhan itu penuh kasih, mengampuni. Maka kita harus menjadi orang yang penuh kasih, orang yang suka mengampuni, orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang yang sekalipun menyakiti hatinya. Itu Pak Jokowi. Kalian lihat, Tuhan memberikan hujan. Orang berdosa dan orang benar sama-sama menikmati. Tuhan memberikan panas. Sama-sama orang benar dan orang berdosa menikmati pula. Pak Jokowi membangun Indonesia. Orang yang menghujat dia tetap menikmati juga. Itulah teladan kita lihat dari seorang Pak Jokowi. Dan saya secara pribadi saya mau katakan, saya akan begitu merasa kehilangan dan kangen dengan sosok pemimpin seperti ini. Tapi dalam satu sisi saya optimis dengan kepemimpinan Prabowo dan Gibran. Saya optimis mereka dapat meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi hari ini. Silakan beri pendapat tentang kabar kalian. Buat kalian semua yang mau beli kaos Rakyat Mulyono, silakan. Pembelian saya sertakan link Shopee-nya di kolom komentar, deskripsi juga, atau kalian bisa WA saya secara langsung. Saya akan sertakan nomor WhatsApp-nya. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless you.